kind of the crowning jewel, so to speak, of a long lineage of West African imperial rulers. Depending on who's doing the estimating, people will, suggest that his net worth, adjusted for inflation is, 400 billion or 500 billion or 600 billion. People don't actually know. Perdebatan mengenai siapa yang paling kaya dalam sejarah selalu memancing perdebatan yang tak ada habisnya. Di era saat ini, kalau membicarakan tentang siapa yang paling kaya, orang pasti akan kepikiran sosok bilioner macam Jeff Bezos atau Elon Musk. Tetapi beberapa tahun terakhir ini muncul argumen bahwa orang yang paling kaya sepanjang sejarah sesungguhnya adalah raja dari Kekaisaran Mali di Afrika Barat yang hidup pada abad ke-14 bernama Mansa Musa. Di video awal tadi, kita menyaksikan ahli sejarah Afrika dari Universitas California, Dr. Rudolf Ware, yang meyakini bahwa hampir mustahil untuk bisa benar-benar menentukan seberapa kaya sih Mansa Musa. Namun, banyak perkiraan yang menyebut kekayaan penguasa Mali itu mencapai 400 miliar US dollar. Kekayaan Mansa Musa disebutkan berasal dari tambang emas di wilayah kekuasaannya. Museum Inggris bahkan mengatakan bahwa setengah dari total emas dunia pada masa itu berasal dari Kekaisaran Mali. Wow, banyak banget gak sih? Lalu seperti apa sih sebenarnya Kekaisaran Mali? Benarkah mirip Wakanda seperti di cerita komik Marvel? Dari sisi kekayaannya tentu saja. Dan apakah Mansa Musa benar-benar orang terkaya sepanjang sejarah? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pintar Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book Pintar Politik, jangan lupa kunjungi toko Pintar Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online favorit kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, yuk kita telusuri. Kekaisaran Mali didirikan tahun 1235 dan runtuh pada tahun 1670. Saat ini, teritori kekuasaan Kekaisaran Mali mencakup beberapa negara seperti Senegal, Mauritania, Mali, Nigeria, Gambia, Pantai Gading, dan juga Ghana. Selain memiliki deposit emas yang besar, kekayaan Kekaisaran Mali juga datang dari pertambangan garam. Yes, garam adalah bahan masakan yang sangat krusial bagi peradaban manusia selama ribuan tahun. Saking pentingnya, zaman dulu garam bisa dijadikan alat tukar untuk membeli barang-barang dan bahkan pernah memiliki nilai tukar yang setara loh dengan emas. Kekayaan Kekaisaran Mali di bawah kepemimpinan Musa diabadikan dalam peta abad pertengahan yang bernama Catalan Atlas. Di dalamnya, Kekaisaran Mali digambarkan sebagai pusat dari sejumlah jalur dagang, dan Mansa Musa dicitrakan sebagai seseorang yang duduk sambil memegang bongkahan emas. Tentu, sumber daya yang melimpah saja tidak akan berharga tanpa adanya sistem perdagangan. Nah, Mansa Musa ini dikenal sebagai raja yang berjasa memajukan ekonomi Kekaisaran Mali. Ia juga melakukan ekspansi kekuasaan ke berbagai penjuru. Dengan wilayah yang luas, Musa berhasil mengamankan banyak jalur transportasi penting dan membuat wilayahnya menjadi pusat perdagangan di benua Afrika. Mansa Musa juga membangun kota legendaris yang namanya mungkin kalian sering dengar nih, yakni Timbuktu. Yap, kota yang sering disebut-sebut dalam cerita Paman Gober dari Disney ini berkembang menjadi sebuah kota metropolitan di masa kekuasaan Mansa Musa. Selain menjadikan Timbuktu sebagai pusat perdagangan, Musa menggunakan kekuasaannya untuk membangun pusat peradaban Afrika dengan membangun sekolah, universitas, perpustakaan, dan juga masjid. Menurut sejarawan Nawal Marcosbel, di kota ini Musa mendirikan masjid setiap hari Jumat. Wow, kebayang gak sih? Anyway, salah satu pusat pembelajaran yang didirikan Musa sampai sekarang masih ada loh. Namanya Universitas Sankore. Universitas ini dikabarkan menjadi pusat pembelajaran di Afrika dengan total koleksi manuskrip mencapai lebih dari 1 juta eksemplar, yang menjadikannya sebagai salah satu perpustakaan terbesar di dunia
semenjak runtuhnya perpustakaan Alexandria, Mesir. Meskipun Kekaisaran Mali ini menjadi besar di periode Mansa Musa, catatan sejarah yang sering dijadikan sumber utama dalam melihat kekayaan raja ini justru digambarkan melalui ceritanya ketika melaksanakan ibadah haji. Jadi ceritanya, ketika Mansa Musa melaksanakan haji pada tahun 1324, ia pergi bersama 60.000 warga kerajaan. Yes, 60.000 orang warga kerajaannya. Selain orang sipil, rombongan ini terdiri dari tentara, pedagang, dan rentetan binatang ternak. Istilah sederhananya, para sejarawan menyebut rombongan tersebut sebagai kota berjalan. Dari kalangan elit sampai budak, orang-orang di rombongan ini mengenakan brokat emas dan sutra khas Persia. Sementara itu, masing-masing unta dikatakan membawa ratusan batangan emas murni dengan total berat mencapai 18 ton. Rombongan ini berhasil menarik perhatian kerajaan-kerajaan lain yang tinggal di sepanjang benua Afrika. Unjuk kekayaan Musa kemudian terjadi ketika rombongannya mencapai kota Kairo di Mesir untuk beristirahat selama 3 bulan. Ia membagi-bagikan emasnya ke warga kota Kairo sampai-sampai mengakibatkan Mesir mengalami inflasi selama 10 tahun. Wah. Beberapa sumber menyebut kedermawanan Musa tersebut mengakibatkan seluruh wilayah Timur Tengah mengalami kerugian ekonomi senilai 1 miliar US dollar atau jika dihitung dalam keadaan mata uang saat ini mencapai 14 triliun rupiah. Sayangnya, tidak banyak catatan sejarah yang membahas kisah Mansa Musa setelah dirinya pulang dari Mekah dan membangun Timbuktu. Sejumlah sejarawan berkesimpulan, catatan tentang dirinya banyak yang hilang dan dibakar ketika Afrika mulai dijadikan sasaran penjajahan. Bahkan, tahun kematian Mansa Musa sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Sesuai perkiraan sejumlah ahli sejarah, Mansa Musa meninggal antara tahun 1332 sampai 1337. Catatan mengenai alasan kematiannya pun masih belum bisa dipastikan. Yang jelas, Kekaisaran Mali masih berlangsung setelah Mansa Musa meninggal. Musa Magan, anak dari Mansa Musa, menjadi pemegang tahta selanjutnya. Tetapi kekuasaan Magan dianggap mengecewakan karena tidak menghasilkan kemajuan apapun dibandingkan masa kekuasaan ayahnya. Ambisi yang berkurang ini kemudian dinilai menjadi awal dari hancurnya Kekaisaran Mali. Pusat perdagangan di daerah lain pun mulai bermunculan, sehingga merusak keunggulan dagang yang dulunya begitu bebas keluar masuk Kekaisaran Mali. Kepemimpinan yang mengecewakan juga membuat kekaisaran ini melalui berbagai perang saudara. Pada akhirnya, Kekaisaran Songhai yang muncul dari Sudan menaklukkan sebagian besar wilayah Kekaisaran Mali pada akhir abad ke-15. Lalu pada abad ke-17, Kekaisaran Maroko menduduki seluruh daerah bekas kekuasaan Kekaisaran Mali. Well, sekalipun banyak yang masih berdebat soal fakta jumlah kekayaan Mansa Musa, yang jelas catatan sejarah membuktikan bahwa Mali pernah jadi pusat perdagangan, budaya, dan edukasi. Afrika di era-era itu adalah kisah peradaban yang sangat kaya dengan sumber-sumber yang dimilikinya. Pada akhirnya, dengan mengikuti kisah Mansa Musa ini, sepertinya meyakinkan kita nih bahwa komik Marvel tidak sepenuhnya fiksi ya. Mansa Musa dan Kekaisaran Mali mungkin adalah versi nyata dari Black Panther dan Wakanda. Anyway, lalu bagaimana nih menurut kalian? Seperti apa kisah Mansa Musa ini harus dimaknai? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dan pakai masker kalau keluar rumah. Jika kalian punya saran atau masukan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini, serta kunjungi pinterpolitik.com untuk mendapatkan berbagai artikel dan juga analisis keren seputar politik terkini. Sampai jumpa!